Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Niluh Novi Sukmawati. Di video ini saya dan teman saya Sylvia akan menyampaikan materi terkait dengan penyuluhan kesehatan. Baik, untuk pembahasan di materi ini, yang pertama itu ada pengertian dari penyuluhan, dan yang kedua ada sasaran penyuluhan, yang ketiga ada metode penyuluhan, dan yang terakhir adalah media pada penyuluhan. Penyuluhan kesehatan adalah penambahan pengetahuan dan kemampuan seseorang melalui teknik praktek belajar atau instruksi dengan tujuan mengubah atau mempengaruhi perilaku manusia secara individu, kelompok, maupun masyarakat untuk dapat lebih mandiri dalam mencapai tujuan hidup sehat. Untuk sasaran penyuluhan kesehatan, itu mencakup individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Penyuluhan kesehatan pada individu dapat dilakukan di rumah sakit, klinik, puskesmas, posyandu, keluarga binaan, dan masyarakat binaan. Yang kedua yaitu sasaran penyuluhan kesehatan pada keluarga. Penyuluhan kesehatan pada keluarga diutamakan pada keluarga yang beresiko tinggi, seperti keluarga yang menderita penyakit menular, keluarga dengan sosial ekonomi rendah, keluarga dengan keadaan gizi yang buruk, dan keluarga dengan sanitasi lingkungan yang buruk. Penyuluhan kesehatan pada sasaran kelompok dapat dilakukan pada kelompok ibu hamil, kelompok ibu yang mempunyai anak balita, kelompok masyarakat yang rawan terhadap masalah kesehatan seperti kelompok lansia, kemudian kelompok yang ada di berbagai institusi pelayanan kesehatan seperti anak sekolah, serta pekerja dalam perusahaan. Yang keempat yaitu sasaran penyuluhan kesehatan pada masyarakat. Penyuluhan kesehatan pada masyarakat dapat dilakukan pada masyarakat binaan puskesmas, masyarakat nelayan, masyarakat pedesaan, dan masyarakat yang terkena wabah. Di dalam penyuluhan kesehatan, terdapat metode penyuluhan kesehatan. Metode penyuluhan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tercapainya suatu hasil penyuluhan secara optimal. Metode ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, metode penyuluhan massa. Dalam metode ini, penyuluhan informasi ditunjukkan kepada masyarakat yang sifatnya massa atau publik. Pada umumnya, untuk pendekatan massa ini tidak langsung, biasanya menggunakan media massa. Beberapa contoh dari metode ini adalah ceramah umum, pidato melalui media massa, simulasi, dialog antar pasien dan petugas kesehatan, sinetron, tulisan di majalah atau koran, spanduk dan poster. Yang kedua yaitu metode penyuluhan perorangan atau individual. Dalam penyuluhan kesehatan, metode ini digunakan untuk membina perilaku baru atau seseorang yang telah mulai tertarik pada suatu perubahan perilaku atau inovasi. Metode penyuluhan perorangan bisa dengan bimbingan dan penyuluhan. Dengan cara ini, kontak petugas dengan klien lebih intensif dan nanti pada akhir akan terpecahkan masalah yang terjadi. Dan bisa jadi dengan wawancara antara petugas dengan klien untuk menggali informasi, untuk mengetahui apakah ia tertarik atau belum menerima perubahan, untuk memengaruhi apakah perilaku yang sudah atau akan diadopsi itu mempunyai dasar pengertian dan kesadaran yang kuat. Yang ketiga yaitu metode penyuluhan kelompok. Dalam memilih metode penyuluhan kelompok harus mengingat besarnya kelompok sasaran serta tingkat pendidikan formal pada sasaran. Metode penyuluhan kelompok bisa dengan cara ceramah. Metode ini baik untuk sasaran yang berpendidikan tinggi maupun rendah. Ceramah akan berhasil dilakukan apabila penceramah dapat menguasai segala materi yang akan disampaikan. Dan bisa juga dengan cara seminar. Metode ini hanya cocok untuk sasaran kelompok besar dengan pendidikan menengah ke atas. Seminar adalah satuan penyajian dari seseorang yang ahli tentang topik yang dianggap penting dan dianggap hangat di masyarakat.
Di dalam penyuluhan kesehatan terdapat media penyuluhan. Media penyuluhan adalah semua sarana atau upaya untuk menampilkan pesan informasi yang ingin disampaikan oleh komunikator sehingga sasaran dapat meningkat pengetahuannya yang akhirnya diharapkan dapat berubah perilakunya ke arah positif terhadap kesehatan. Media penyuluhan dibagi menjadi dua, yaitu media cetak. Media cetak adalah pesan-pesan visual atau gambaran sejumlah kata, gambar, atau foto dalam tata warna. Contohnya, booklet, leaflet, flyer atau selebaran, rubrik, poster, dan foto. Yang kedua yaitu media elektronik. Media elektronik adalah media yang bergerak dinamis, dapat dilihat dan didengar serta penyampaiannya melalui alat bantu elektronika. Contohnya seperti televisi, radio, video film, kaset, CD, dan VCD. Untuk tujuan atau alasan mengapa media sangat diperlukan di dalam pelaksanaan penyuluhan kesehatan, itu yang pertama karena media dapat mempermudah penyampaian informasi, media dapat menghindari kesalahan persepsi, media dapat memperjelas informasi, media dapat menampilkan objek yang tidak dapat ditangkap dengan mata, media dapat memperlancar komunikasi, serta yang terakhir media dapat mengurangi komunikasi verbalistik. Demikianlah materi penyuluhan kesehatan yang dapat kami sampaikan dalam video ini. Untuk kritik dan saran bisa langsung disampaikan di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa.